Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berkumpul kembali di rumah Tuhan hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir saat ini, kita punya kerinduan yang sama. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, amin. Sehingga kita pulang tidak dengan kosong, tapi kita membawa sukacita yang baru, kita membawa kemenangan yang baru, amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita mau buka hati kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari kita sejenak naikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita boleh ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, hati kami penuh ucapan syukur. Who is like
Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Dengan memberikan pujian yang terbaik, kita sama-sama bangkit berdiri. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Jemaat PPO, naikkan pujianmu. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus you're the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. You are the center of my joy. You are the center of my strength. Haleluya. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja. Kami siap meninggikan namamu lebih lagi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Berapa banyak pagi hari ini yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita datang ke tempat ini. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Amin. Boleh kasih tos kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu. Kita mau merayakan kasih-Nya. Kita mau merayakan sukacita dari Tuhan. Sebab Dia ada berkesudahan. Amin. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Boleh sekali lagi katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari kami lihat kebaikan-Mu Tuhan. Tidak pernah berakhir. Boleh angkat jempolnya sama-sama. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Amin.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau memberkati kiri kanan kita saudara. Katakan bahwa Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, amin. Boleh sama-sama katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Boleh katakan kiri kananmu, katakan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Katakan dari selamanya, dari selama sampai selamanya, sampai untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Boleh sama-sama tepuk tangan kita saudara. Sebab kita orang-orang yang sudah diberkati, amin. Amin. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan, haleluya. Mari sekali lagi nyatakan kasih setiamu, kasih setiamu, oh nyata bagi. Ada hikmat Tuhan bagi setiap kita. Sebab kita punya Tuhan yang sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Mari umat Tuhan yang diberkati, angkat suaramu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin.
caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktuku selalu tepat, Tuhan. Caramu yang Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Cepat Bapak Ibu bangkit berdiri. Kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pertemuan bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya kalau hadir di sini yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang disegar kembali. Kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan aku mengangkat tanganku.
Taruh tanganmu atas hambamu, karena hambamu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Aku hanya alat saja. Taruh juga tanganmu ke atas tiap jemaatmu Tuhan. Biar sebentar ketika firmanmu disampaikan, dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang, ada sesuatu yang diperbaharui di batin kami, di jiwa kami, dan hidup kami diperbaharui. Hidup kami diubahkan. Bagian mana dalam hidup ini yang belum berubah, ubahkan kami. Genapi firman-Mu bahwa Kristus itu harus tinggal di dalam sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Itu sebabnya pulihkan kami Tuhan. Kami siap dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan, diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang rendah di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat siang, shalom. Tidak lupa terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah membawa kita semua masuk hadir Tuhan. Oke, thank you. Bapak Gembala, terima kasih buat kesempatannya. Dan Ibu Gembala tentu saya masih dipercayakan untuk melayani di sini. Iya. Tapi yang percaya ada berkat istimewa buat kita. Wah, saudara antusias? Saya nggak nyangka ketemu lagi brother ini. Ya, ini dia bisa bahasa Jerman, saudara. Ik heb je al lang niet gezien. Ya, artinya saya nggak tahu. Ya, yang penting kita nyambung. Oke, nah saudara diberi tema yang menarik ya dari gembala saudara, kalau nggak salah prosperous apa tuh soul ya. Nggak tahu diterjemahkan apa, kalau di bahasa Alkitabnya jiwa yang sehat. Tapi ada terjemahan lain juga jiwa yang makmur. Iya, saya berpikir gini, buat apa makmur kalau nggak sehat? Betul nggak? Iya, makmur sih, banyak nggak orang makmur hari ini? Banyak, tapi ketahanan KPK. Iya, jadi makmur tapi nggak sehat, gitu saudara ya. Oke, nah saya dengar ini dalam bulan terakhir atau tema ini dibahas bukan cuma satu kali khotbah tapi beberapa kali gitu. Nah kalau begitu boleh nggak supaya lebih menyegarkan ini, kalau begitu saya punya punya kesempatan untuk bisa ini berinteraksi saudaraku. Nah oke, sekarang kalau saya ulangi lagi ya, prosperous apa tuh? Soul atau yang makmur gitu ya. Nah, apa yang ada di imajinasi saudara tentang jiwa yang makmur? Kan ini sudah beberapa kali kan saudara dengar kan? Ah, saya mau tahu imajinasi saudara apa? Coba, regu Nah, coba. Apa? Jiwa yang makmur itu apa? Ya puji Tuhan nggak punya imajinasi mereka, saudaraku ya. Apa kira-kira apa? Saudara? Kan nggak apa-apa, kita berinteraksi sebentar. Jiwa yang makmur apa yang ada di bayangan saudara? Karena begini, gagal mengimajinasikan, gagal mengaplikasikan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu real. Ya, pasti ada sasaran daripada tema ini, betul nggak saudara? Tapi kan mesti ditanya, apa bayangan saudara? Karena jangan sampai gini, bayangan saudara tuh mendominasi loh lebih dari apapun. Contoh, firman disampaikan, pak, tapi bayangan saudara tetap tidak berubah. Bayangan itu yang saudara aplikasikan dalam hidup. Ya, saya ngomong, betul nggak? Nah, makanya saya mau tanya, apa imajinasi saudara tentang tadi prosperous soul, jiwa yang, ya, yang limpah atau jiwa yang apa tadi? Makmur, itu apa? Nah, saya khawatir, saudara, imajinasi kita masih belum dikalibrasi gitu. Saya nggak bilang saudara salah, enggak. Ini belum nah oke, udah mulai emosi saya ya. Saudara coba kita lihat. Saya akan ajak saudara, kita sama-sama kita masuk dulu gini. Saya masuk dulu di di dasarnya dulu. Coba kita lihat di 3 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Jadi ini salah satu ayat di dalam bahasa Inggris, nanti saudara bisa lihat yang mencatat tentang kata ini gitu ya, tentang kata. Coba kita lihat di bahasa Indonesianya dulu. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Kita tunggu. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua sampai ayat keempat. Jiwa yang makmur.
kita tunggu sampai Tuhan berfirman. Ya. Nah ini bagus saudaraku. Kalau saudara jiwanya nggak sehat, begini aja emosi. Bagus, ini langsung tes. Ya, bagus. Kalau bisa lebih lama lagi Pak. Ya. Sudah ada di depan sudah. Yuk kalau tidak keberatan mulai ayat 2 sampai ayat berapa? Ayat 4. Sama-sama aja ya. 2, 3. Saudaraku yang kekasih apa? Aku berdoa. Semoga engkau apa? Baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Terus. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Terus ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar apa? Bahwa anak-anakku hidup dalam. Nah, saya tahu sisi mana karena saudara yang belum jawab sih tadi pertanyaan saya. Ya, saudara sisi mana yang saudara sudah ketahui tentang kebenaran jiwa yang makmur ini, jiwa yang di sini kita belajar saudara bahwa apa sebetulnya ujung daripada jiwa yang sehat ini. Ayo, jiwa yang sehat itu harus dibangun ternyata karena dibilang aku berdoa. Berarti kekristenan ada dua macam, ada yang jiwanya sehat, ada yang jiwanya sakit. Loh iya dong, nanti saudara bisa temukan di, makanya ya baca Alkitab mesti perikop saudara. Nah saya nggak mau potong-potong. Jadi tujuan daripada jiwa sehat apa ujungnya? Loh ini loh baru baca, ujungnya apa? Hidup dalam kebenaran. Loh Anda itu jiwa sehat itu harus dibangun bukan supaya kaya, bukan saudaraku. Bukan supaya bahagia, bukan. Supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Nah nanti saudara akan bisa temukan di ayat Alkitab. Orang yang hidup dalam kebenaran, loh belum tentu bahagia. Karena saya mau kasih tahu sama saudara, kebenaran harus di atas kebahagiaan. Bahkan kebenaran harus di atas keuntungan. Nah, kalau saudara melihatnya, saudaraku ikut Tuhan itu sebatas keuntungan, ya ayat ini atau yang mau kita bahas ini ya terlalu berat buat saudara. Karena kita lebih milih gini, nggak apa-apa dah sakit aja jiwa gua, yang penting kaya gitu saudara. Udah mulai tabrakan ya, udah mulai kebuka gitu. Nggak apa-apa dah hidup saya begini, yang penting saya sukses dalam tanda petik menurut ukuran siapa saudaraku. Nah hari ini basicnya ya. Yang menarik adalah coba kita perhatikan ayat 2 ya. Bisa diulangi ayat 2. Saudaraku yang kekasih aku berdoa, ini Rasul Yohanes ya. Dia bilang semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi segala sesuatu, katakan bersama saya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu baik-baik ditentukan oleh apa? Seberapa sehatnya jiwa kita. Nah yang menarik ya Bapak Ibu, kenapa dia tidak tulis begini? Kenapa Rasul Yohanes nggak bilang begini? Saudaraku yang kekasih aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti rohmu baik-baik saja. Loh kan kayaknya lebih rohani gitu. Betul nggak? Kayaknya lebih all out gitu. Ya kan? Bisa diterima? Dari sini kita harus curiga. Wah saudaraku, bahwa ternyata beda jiwa, beda roh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dia bilang, hendaklah roh, jiwa dan tubuhmu sempurna. Paulus dia mengemukakan tentang kehidupan ini melalui istilah trikotomi. The living spirit, ada yang namanya the living soul, dan baru terakhir apa? The living flesh. Roh, jiwa, tubuh. Jadi beda loh. Kenapa? Ternyata kita ini bisa baik-baik saja dalam segala sesuatu, you name it. Apa? Dalam segala sesuatu tuh, apa? Adakah yang tidak termasuk dalam segala sesuatu? Tidak ada. Jadi kalau saudara mau baik-baik dalam apa? Bisnis. Jiwanya mesti baik, mesti sehat. Saudara baik-baik dalam relasi saudara dengan pasangan. Apa kuncinya? Jiwanya mesti sehat. Makanya masalah terbesar itu bukan masalah dengan pasangan. Bukan. Masalah dengan seberapa sehat jiwamu dong. Iya dong, bener gak? Jadi hari ini kalau ada sama pasangannya lagi, Pak masalah dengan pasangan, terus gak apa-apa saudara. Karena
Nanti beresnya kapan? Iya, waktu jiwanya sehat. Makanya konseling, saya salah satu konselor dalam keluarga, saudaraku. Saya nggak bisa konseling masalah keluarga itu cuma satu sisi, itu nggak bisa. Suaminya aja nggak bisa, saudaraku. Ya, istrinya aja, Pak, saya mau ngomong sama Bapak, ini masalah keluarga. Dua-duanya mesti ada. Terima separuh, nanti cuma separuh. Bisa, saudara. Ya. Dan kuncinya sekarang, nah, jiwa, artinya gini, kalau ada suami istri ya, masalah keluarga ya, Pak, suamiku nggak berubah-berubah, istriku atau nggak berubah-berubah. Nah, gampang masalahnya. Yang paling waras dari mereka yang mana? Nah, itu dulu yang dilayani. Ngerti ya maksudnya? Jadi, Pak, nggak mau itu, pasangan saya nggak mau berubah. Lah kamu mau nggak? Ya kalau dia berubah saya mau. Oh, lah ini dua-duanya berarti sakit jiwa dua-duanya. Jadi kita mesti, yang waras harus bisa dilayani duluan. Kan gitu, dan itu mesti di apa? Mesti di profiling, mesti di picturing. Nah, melalui konseling gitu. Kalau enggak, sinting. Nah, itu kan ing semua pas nggak itu, saudara? Ya. Nah, makanya saudaraku hari ini, saya akan coba, saya nggak mau terlalu lama ya. Jadi beda roh, beda jiwa, beda apa? Beda tubuh. Ini cepat aja, di roh ada apa? Di roh. Duh, Tuhan ini seriusan nih, nggak tahu nih. Di roh itu, di roh ada yang namanya hubungan kita dengan Tuhan. Di roh. Makanya Bapak mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Itu yang pertama, di dalam roh ada apa? Ada persekutuan, fellowship. Yang kedua, di dalam roh ada yang namanya apa? Conscience, ada hati nurani. Loh, ini mesti tahu, saudaraku. Iya kan? Di situ ada, ya. Jadi hubungan saudara dengan Tuhan. Udah, saya kasih dua dulu. Sebenarnya ada tiga. Kalau saudara mau semuanya, undang saya lagi. Karena ini paket hemat, saudaraku ya. Oke, nah sekarang di jiwa ada apa? Di jiwa. Di jiwa pertama, ada pikiran. Kedua, perasaan. Tiga, ada kehendak. Yang keempat, ada emosi. Makanya, saudaraku, hari ini kita belajar jiwa yang makmur tadi. Saudaraku, ya kita cek pikiran bagaimana, perasaan bagaimana, kehendak kita bagaimana, dan emosi bagaimana. Baru yang kemudian adalah tubuh. Nah, tubuh itu apa? Diterjemahkan tubuh adalah, saudaraku, konklusi dari keputusan jiwa. Halo? Makanya saudara bisa ada di sini, saudaraku, bukan karena saudara itu rohani banget, enggak. Karena itu keputusan jiwa saudara. Nah, masalah rohani apa enggak, kita cek motifnya. Saudara ke sini mau apa? Mau bersekutu dengan Tuhan atau mau cuma sekedar ketemu teman? Nah, itu jadi beda. Beda enggak? Beda. Udah gimana? Udah mulai dapat sesuatu di sini? Nah, itu yang membedakannya. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan buktikan kepada saudara, kenapa kok jiwa yang menentukan segala sesuatu. Nah, saudara hafalin atau renungkan ini sebentar. Gini, jadi adalah tidak mungkin kita dewasa secara rohani kalau kita tidak matang secara jiwa. Bisa ditangkap? Saya ulang, adalah tidak mungkin saudara dewasa secara rohani kalau saudara tidak matang secara jiwani. Jadi kedewasaan rohani sebenarnya terletaknya adanya di mana? Di jiwa. Saudara maaf, saudara bisa bahasa roh kenceng, wah hebat saudaraku. Bahkan karunia saudara luar biasa. Ingat ada Matius 7 ayat 21 loh, ditolak. Kenapa ditolak? Karena jiwanya enggak beres, saudaraku. Ya, jadi saudara mesti sampai di pemahaman bahwa jiwa inilah yang jadi problem utama dalam kekristenan. Nah, nanti kalau saya tanya sama saudara, kenapa? Kenapa gereja belum seperti yang Tuhan inginkan? Kira-kira gereja sudah seperti yang Tuhan rencanakan menurut saudara? Oh jauh, betul. Saya setuju itu. Karena apa? George Barna, dia melakukan survei. Lebih dari berapa tuh? 127 alat penguji yang digunakan untuk menilai seberapa signifikan perbedaan antara orang yang keluar masuk gereja dengan orang yang tidak ke gereja. Ternyata apa saudaraku? Hanya beda-beda tipis. Ayo jujur sekarang saudaraku, ini saya mau ngomong ini malu loh sebetulnya saudaraku. Aduh, lihat orang yang keluar masuk gereja sama orang yang tidak ke gereja saudaraku. Cuma beda tipis katanya. Coba apa? Kalau orang luar itu, maaf ini
terjadi KDRT? Orang yang keluar masuk gereja? Sama. Kalau orang luar, saudaraku, selingkuh. Saudaraku, orang keluar masuk gereja? Sama, saudaraku. Ya, orang di luar sana bercerai. Orang keluar masuk gereja? Banyak. Angka perceraian tertinggi, saudara tahu kan? Sulawesi Utara, beberapa tahun yang lalu. Oh, lihat saudaraku. Bayangkan, lebih dari 110%. Oh, itu nggak ngerti tuh, cara ngitungnya bagaimana? Oh, 110% naik, saudaraku. Nah, itu caranya, mungkin yang menikah sekian, yang cerai lebih banyak, saudaraku. Sampai seperti, padahal mereka disebut apa? Kantong-kantong Kristen. Nah, bagaimana? Nah, kekhawatiran saya di mana, Pak? Kekhawatiran saya, sebelum saya teruskan. Kekhawatiran saya, saudaraku, kita itu, kita sukses mengejar sesuatu yang keliru. Nah, bingung kan? Kita sukses mengejar sesuatu yang salah. Masih ingat nggak waktu SMP kita pelajaran biologi? Sebelum kita masuk ke ruang bedah. Ingat kita dulu SMP kan suruh bedah kodok, suruh bedah ikan, ada kan? Tapi sebelumnya suruh gambar dulu, ya kan? Nah, saudara ingat nggak? Saudaraku satu kali waktu saya SMP disuruh gambar kodok sama ikan. Ya, regu A kodok, regu B apa? Ikan. Regu A apa? Kodok, regu B ikan. Udah gambar. Saya sendiri regu B ikan, ya kan? Sudah. Dikasih waktunya 20 menit sama guru. Saudara tahu, tiba-tiba waktu digambar, suatu lagi menggambar mulai, teman saya, saudaraku, baru 8 menit, belum 10 menit. Selesai, Pak. Kita semua kesel kan, karena kita jadi gemeteran kan, karena belum selesai kan. Jadi terbawa gitu. Nah, singkat cerita, saudaraku, ya bawa sini gambarnya. Dilihat gambarnya. Wah, teman saya gambar kodok, saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara. Gurunya sampai ngomong gini, ini luar biasa, gambarnya bagus sekali. Bagus banget, sampai gurunya sendiri ngomong, saya nggak bisa gambar sebagus ini. Jadi kodoknya waktu ditunjuk, bagus betul Pak. Ya, itu lebih kodok dari kodok, saudaraku. Ya, jadi kodoknya sendiri lihat gambar ini, gambar dirinya bisa rusak nih kodok nih, saudaraku. Gara-gara ini, saudaraku. Begitu lihat, aduh bagus sekali. Ya, dan gurunya ngakui saya sendiri nggak bisa gambar ini. Lalu iseng-iseng gurunya nanya sama murid-muridnya, menurut kalian ini berapa nilai gambar bagus kayak gini? Saya sendiri jawab 100 Pak. Karena gurunya aja nggak bisa gambar kayak gitu. Apalagi saya juga nggak bisa. 100 Pak, teman-teman saya juga setuju 100. Terus gurunya bilang apa? Nah ini masalahnya. Saya kasih nilai 0. Semua kecewa. Kenapa kok 0 Pak? Dia regu B. Bisa ngerti saudara? Harusnya gambar apa? Ikan. Banyak bisa nggak kita terjebak kayak begitu modelnya? Kekristenan sukses melakukan yang salah. Makanya nggak rubah-rubah hidupnya. Makanya gereja belum seperti apa yang Tuhan kehendaki. Bisa jadi nggak? Bisa. Saudara, aduh. Matius 7 bilang apa? Ayat 20, 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Ya kan, banyak orang nanti akan mengatakan pada hari terakhir, bukankah aku sudah bernubuat, bukankah aku sudah menyembuhkan, mengusir setan, tapi Tuhan bilang apa? Don't be surprised if one day I don't know you. Jangan kaget kalau Tuhan bilang, aku gak kenal kau. Kenapa bisa begitu? Sekali lagi saudaraku, apa yang Tuhan mau bangun dalam hidup kita sebetulnya? Nah menurut saya tema ini udah benar banget. Nah saya punya beberapa menit terakhir untuk tidak mudah buat saya sebetulnya, tapi saya mau coba kita selesai dengan ini. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 11, yuk. 1 Petrus 2 ayat 11, dikatakan, kenapa kok jiwa yang diserang? Kenapa kok jiwa? Lihat, yuk udah di depan, sama-sama yuk, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, apa katanya? Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan apa? Bilang kanan kiri, jiwamu diserang. Bilang gitu. Oh, jiwa diserang. Jangan apa? Jangan berpikir apa saudaraku. Nah, kekristenan seringkali apa? Maaf nih, bahasa roh. Tapi jiwanya nggak dibangun. Bisa ngerti maaf ini. Jiwanya nggak dibangun. Enggak. Saya kasih contoh lagi ya. Coba 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Enggak apa-apa. Saya
ayat Alkitab, biar saudara merenung daripada kalimat-kalimat saya. Karena saya percaya Alkitab lebih hebat dari kalimat saya. Ya, coba kita lihat. 2 Petrus pasal 2. Dengeran gak sih suara saya? Putus-putus gitu ya. Coba, 2 Petrus ayat 7 dan 8. Udah? Yuk sama-sama lagi. Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga apanya yang tersiksa? Lihat, bisa ngerti nggak? Dapat sesuatu? Lihat, berapa banyak Kristen model kayak Lot. Ya, jiwanya tersiksa tapi tidak ambil tindakan. Nggak ambil apa? Nggak ambil keputusan. Lot harusnya keluar dong. Lot itu ada di tempat basah nggak? Loh, peristiwa Lot ini kan Lot ini jiwanya tersiksa itu kan karena kapan? Karena waktu dia milih Sodom dan Gomora kan? Ya, berarti kan dia ada di tempat yang basah, betul kan? Tapi lihat, jiwanya kering, jiwanya rusak. Kekristenan sama kita tuh. Ya, seringkali kita diberhadapkan dengan keadaan itu. Tapi seringkali kita nggak peka. Di tengah, dalam tanda petik, kesuksesan yang kita miliki. Wah, ya, di tengah keberhasilan yang kita pikir, saudaraku, kita bisa peroleh. Tapi jiwamu rusak. Makanya milikilah kepekaan. Ya, bahwa saudara ada di satu keadaan yang merusak jiwa nggak? Tapi tempat di situ basah. Secara materi saudara sukses. Tapi kalau jiwanya rusak buat apa? Saudaraku. Ini kalau diterangin lebih lanjut saudara udah bisa kira-kira lah. Tapi ini kan kita paket hemat jadi nggak bisa lagi. Nah, sekarang saya mau kasih intinya. Jadi jiwa kita Oke, mungkin lebih baik gitu. Ya. Wah, luar biasa. Masuk surga itu. Tuhan itu maha mendengar. Jadi tadinya kan bisa lebih, oke. Coba lihat kalau problem kejiwaan tidak diatasi, coba lihat 1 Raja-Raja pasal 1, coba. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 4, coba lihat. 1 Raja-Raja, saya baca cepat ya. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. Terus, lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda. Haleluya. Untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Terus, maka di seluruh daerah Israel dicari seorang gadis yang cantik dan didapatnya siapa? Abisak. Gadis Sunem lalu dibawa kepada raja. Terus gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Kita ngerti siapa Daud? The man of worship. Ada yang berani ngomong Daud gak rohani? Tapi lihat saya mau tanya sama saudara. Kok bisa ada pengalaman ini? Menurut saudara ini persoalan apa kalau gitu? Problem apa? Problem kejiwaan. Makanya ya dengar ya. Kalau problem kejiwaan saudara gak atasi. Ini banyak anak muda di sini. Tolong atasi sejak sedini mungkin. Sejak sekecil mungkin saudara. Semudah mungkin. Karena kalau enggak. Saya gak peduli saudara keluar masuk gereja bahasa roh lu saya kayak apa. Gak peduli saya. Kalau gak diatasi sampai tua nanti. Bikin malu nama Tuhan. Ya masuk surga juga sih masuk surga iya. Tapi ingat saudaraku, ada problem-problem kejiwaan yang sedemikian rupa, akut nggak pernah diatasi, bisa membuat saudara akhirnya keluar dari keselamatan. Enggak, jangan bilang enggak. Ini Daud untung masih tertolong. Coba kurang rohani apa? Daud itu lucu ya, udah tua, saudaraku sakit katanya. Sakitnya apa? Kedinginan. Diselimutin tetap dingin. Treadmill, senam, O1, O2, tetap dingin, saudaraku. Tapi pegawainya datang sama dia, om, udah om, saya mah udah ikut om udah lama. Kalau om begini nih modelnya, bukan dikasih antibiotik, bukan dikasih selimut om, dikasih apa dong? Kan gitu
Udah ambil cewek aja. Ini selimut model baru. Nanti kalau peluk-peluk om jadi hangat. Dan betul begitu datang cewek, jadi hangat lu Daud lu. Lah, iya kan tadi kan iya kan tadi bilang gitu ayatnya. Iya kan? Nangkep ya, saudara. Hati-hati dengan problem kecil. Jadi topik pembahasan ini bagus nggak? Bagus, tapi harus sampai dalam, sampai akarnya. Salah satunya, jiwa itu isinya apa tadi? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, emosi juga ada di sana, saudaraku. Wah, saya terlalu banyak ini. Nah, sekarang saudaraku, saya kasih apa ya? Saya tutup saja, saya kasih ciri-ciri saja jiwa yang sehat. Nah, kalau yang sakit terlalu banyak kan? Ya, sekarang saya kasih contoh jiwa yang sehat saja. Jadi sudah dapat ininya, pengertiannya, understandingnya, saudaraku. Nanti kita konklusi ini dengan manis ya. Nah, yuk kita lihat, saudaraku. Ada beberapa ciri jiwa yang sehat. Yang pertama, boleh ditulis nih. Yang pertama, ciri jiwa yang sehat itu apa, saudaraku? Berarti Daud sehat nggak jiwanya tadi? Loh, nggak berani ngomong. Loh, masa kita ngomong gini, itu sehat Pak. Gara-gara dia itu seorang pemuji gitu. Berarti kalau gitu nggak apa-apa ya? Saudara datang bahasa roh iya, terus ke panti pijat juga oke. Loh, ya kan sama kan? Use your common sense. Jadi kita mesti deal dengan kebenaran. Jadi Daud bermasalah nggak sama jiwanya? Iya, harus ngomong iya. Saudara jangan, masa sih? Loh, berarti saudara mentoleransi. Kalau gitu, makanya ya perjanjian baru tuh hebat. Hebat. Nah gak tahu saya bisa selesai gak ini? Saya gak tahu. Nah coba ya, yang pertama. Ciri jiwa yang sehat adalah dapat menyesuaikan diri pada sebuah realita sekalipun buruk keadaannya. Oh, tulis aja dulu. Apa itu ciri jiwa yang sehat? Dapat menyesuaikan diri pada sebuah realita sekalipun buruk. Tadi tuh lagu bagus banget tuh. Apa ya lagu yang terakhir tadi tuh apa ya? Tim Presiden tapi lagu terakhir tuh apa tuh? Itu ya. Sebelumnya apa? Sebelumnya. Tuhan tak selalu, nah itu keren itu. Nah bagaimana kalau terjadi keadaan itu tak selalu Tuhan menjawab doa. Bagaimana? Nah, bisa dapat menyesuaikan diri pada sebuah realita sekalipun buruk. Tuhan bilang apa? Tidak, ingat semua keinginan kita tidak selalu dijawab ya. Tuhan bisa jawab tidak. Ayo gimana? Ketika Tuhan berkata tidak. Apa keadaan saudara? Marah, jengkel. Atau tadi betul bersyukur. Yang mana? Yang mana saudaraku? Nah itu saudara bisa cek. Wah bahwa saya ini jiwanya sehat atau enggak. Kapan? Waktu Tuhan bilang enggak. Habakuk. Itu dia ada dalam keadaan yang apa? Walau pohon ara tak berbuah gitu kan. Pohon anggur, semuanya. Tapi apa? Dia memutuskan dirinya untuk apa? Untuk bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Ayo bagaimana? Ketika orang yang saudara pilih untuk jadi pasangan. Ya, tahun kelima udah mulai jurus dewa mabok. Ayo saya mau tanya, bagaimana? Kok tidak sesuai dengan kenyataan nih? Ya kan harapan dengan kenyataan berbeda. Apa sikap saudara? Bisa untuk bilang Tuhan terima kasih dengan keadaan ini. Kalau bisa sehat. Puji Tuhan sehat. Ya. Yang berikut ya, cepat aja ya. Yang kedua, ciri jiwa yang sehat itu apa? Memperoleh kepuasan dari setiap yang diperjuangkan. Kan saudara lagi berjuang kan? Ya. Tapi saudara bisa puas. Oh oke deh, tetangga sebelah dia dapat 10, saya cuma dapat 2. Puas. Gak apa-apa. Ngucap syukur lagi. Puas. Bisa? Itu ciri jiwa yang sehat saudaraku. Memperoleh kepuasan di setiap perjuangan. Bisa enjoy. Bisa saudaraku menikmati. Atau sebaliknya. Saudara mulai complaining, murmuring. Saudara jengkel gitu. Saudara mulai konflik batin. Ini banyak, ini kalau dibedah banyak. Tapi saya kan mau cepat ini. Ya. Apalagi saudaraku. Yang berikut, ciri jiwa yang sehat. Merasa puas memberi daripada menerima. Saudara merasa lebih puas memberi.
Jadi saudara itu kalau ketemu orang itu pikirannya bukan gini, apa yang kamu bisa kasih untuk saya. Enggak begitu saudaraku. Tapi saudara berpikirnya, apa yang saya bisa beri untuk kamu. Wah keren. Itu gereja mula-mula tuh begitu. Amin. Nah, kalau saudara pikirannya setiap ketemu orang, apa yang gue bisa ambil dari orang ini. Wah emang masuk neraka saudara itu. Apa? Nah itu enggak sehat jiwa saudara. Yang sehat itu saudara ke gereja ini, saudara harus punya pemikiran gitu. Apa yang aku bisa beri untukmu Tuhan? Apa yang aku bisa beri untuk orang-orang di samping gitu. Wah kalau begitu ya jiwanya sehat sudah. Nah ini saya cepat-cepat ini saudaraku ya. Nah apalagi? Secara relatif bebas dari rasa cemas dan khawatir secara relatif. Bukannya nggak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tapi secara relatif saudara bisa. Oke, aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Ada gitunya. Siapa hari-hari ini saudaraku yang nggak khawatir dengan keadaan ini? Ya kan? Siapa yang nggak khawatir? Tapi kalau jiwanya sehat, nggak langsung overthinking. Aduh saudara, OCD itu muncul dari mana sih? OCD tahu kan? Obsessive Compulsive Disorder. Sebuah gangguan yang ada di kepala, otak. Sebetulnya jiwa gitu ya. Ya, yang saudaraku mengganggu, dia tahu bahwa kalau dia lakukan ini salah, tapi dia gak bisa mencegah. Gak bisa kalau gak kompulsif, kalau gak. Contoh nih, ini bukan punya kamu, gak boleh diambil. Tapi dia ngelihat. Pikirannya yang gini, ambil gitu. Tidak boleh. Langsung cemas. Kalau nggak diambil malah cemas. Begitu diambil malah dia senang. Nah, itu sakit jiwa. Itu OCD. Ini kasih contoh aja nih. Nah, belum lagi NPD. Wah, capek saya bahas begitu-begitu. Ya, tapi saudara intinya ngerti ya. Apa tuh? Kecemasan yang mengganggu di kepalanya. Loh ada orang ngunci pintu itu berkali-kali itu apa kalau nggak cemas? Padahal sudah klek gitu, sudah ceklek gitu. Dia udah jalan, kekunci nggak ya balik lagi. Ceklek. Lain kali kasih lampu aja kalau udah tek nyala. Jadi kalau lihat, oh nyala ini udah kekunci. Tapi belum tentu, jangan-jangan lampunya konslet. Jadi dia tetap begini juga. Emang susah. Itu kalau bukan Tuhan yang memberi. Gini, kalau ruangan kejiwaan itu nggak diserahkan ke Tuhan, bahaya. Nanti saya buktikan ya. Tadi bentuknya Daud kena, ya kan? Udah sekarang saya tutup nih. Terlalu banyak ini. Ada ciri jiwa yang sehat itu ada cukup banyak. Sekarang saya tutup dengan yang terakhir aja. Yuk kita lihat. Kita sama-sama belajar dari Yohanes 4 ayat 13. Yuk udah selesai. Beri saya kurang lebih 5-10 menit untuk menyelesaikan ini. Ini tahu cerita ini gak? Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya. Oh belum, udah. Barang siapa apa? Minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya apa? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara mesti baca ayat ini karena nanti kata kuncinya di air tadi. Kenapa? Ini tahu cerita perempuan ini kan? Dia punya berapa suami? Iya betul, tapi sama dia, sama laki yang ke-6 ini. Saudaraku. Bisa nangkep gak? Saya mau tanya, apa kalau bukan sakit jiwa? Tadi Daud, sakit jiwa. Salomo, sakit jiwa. Tapi bisa sembuh total gak perempuan ini? Sembuh, bahkan jadi apa? Penginjil perempuan pertama yang memenangkan satu kota. Bisa bilang amin? Bilang kanan kiri, apapun keadaan kamu, kamu bisa dipakai Tuhan. Bilangin. Oh, nah makanya sesi ini harus berujung kepada kesembuhan. Halo, sesi ini saya kasih harapan sama saudara. Di dalam Yesus segala perkara dapat dipulihkan. Amin. Tuhan sanggup. Saya nggak memberikan rasa takut kepada saudara, tidak. Saya memberi pengharapan, tapi mesti real saudara keadaannya gimana, before and after. Harus tahu. Jadi ini Pak, ini waduh Pak, ini sedang ngomong nih keadaan perempuan ini sekarang nih, maaf nih. Kalau sekarang ini, ya kalau boleh bilang hyper ini saudara. Ya nggak bisa. Aduh, di meja konseling saya sudah ngadepin yang kasus-kasus kayak begini saudara. Sekarang yang lagi viral ngerti kan? Fantasi seksual, ya
minta ampun antara di family. Bapak sama anaknya, kakak sama adiknya, ya Tuhan, ya Tuhan. Ini zaman apa sih ini, saya nggak ngerti saudaraku. Ngerti nggak? Ada yang dulu waktu saudara masa remaja dulu ada yang punya ini buku diary, ada? Ada, lu juga punya. Nah saya mau tanya, buku diary itu mau dibuka ke sembarang orang? Cuma kita doang kan, kalau bisa ditutup, dikunci, digembok, ya kan? Sekarang enggak, buku diary diobral di Instagram. Lu mau tahu gue, lu mau tahu, aduh somplak lu bener sudah. Kalau nggak sakit jiwa apa itu namanya? Masalahnya gini, saya cuma nanti mau tahu ya, itu Kristen bukan? Karena di Facebook banyak grupnya. Yang ikut ke sana banyak, fantasi liar. Lihat, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggil suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang berarti orang keberapa itu? Itu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang, udah jujur. Kalau mau jujur ya, ternyata kesembuhan problem kejiwaan harus dimulai dari mana? Kejujuran. Katakan bersama saya apa? Nah coba tanya sama kanan kirimu, lu mau berani jujur gak? Coba tanya dulu. Nah, berani gak? Yang paling tahu seberapa sakitnya diri saudara, cuma saudara. Amin. Nah ini kalau betul ini Pak Gem, memang mau ngurus soal jiwa yang makmur ini, ya mesti diberesin. Dibedah satu-satu ini. Ini paket hemat, nggak bisa. Saudara mesti satu, kejujuran. Yang kedua apa? Ketemu air kehidupan. Jadi ada 2 macam air kan tadi kan? Air yang biasa sama air kehidupan. Selama ini saudara selalu minum air biasa, itu yang saya bilang. Wong disuruh gambar sesuai, salah. Gambar grup sebelah malahan. Sukses melakukan yang salah. Saudara dalam kekristenan, saya kan udah bilang tadi. Makanya enggak maksimal, kita jatuh lagi. Kuda apa sih yang nyebelin, kuda apa? Yang nyebelin, ku datang lagi, ku datang lagi, ku datang lagi. Saudaraku, iya kan, nyebelin enggak berubah hidupnya. Apa enggak capek? Jadi yang pertama apa? Pengakuan. Kedua, ketemu air kehidupan. Yang ketiga apa? Menikmati air. Katakan bersama saya apa? Itu. Biarkan air itu membersihkan terus jiwa kita. Ada lagu zaman dulu begini. Yesus puaskanku, dia puaskan jiwaku. Yesus puaskanku, betul? Dia puaskan jiwaku. Dia selamatkan jiwaku, dia bebaskan rohku. Oh Yesus puaskan jiwaku. Wow, lagu itu kayaknya mesti dibelajarin lagi. Yesus puaskan, kalau saudara senangnya ku sungguh puas, nah itu senangnya itu. Puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengan dia. Kenapa? Keperluan dia cukupkan, nah itu masalahnya. Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan dia. Kita cuma sebatas keperluan aja. Jadi jalan keluar jiwa yang sehat apa? Jiwa yang sakit jadi sehat apa? Sekarang kesimpulannya. Iya betul, apa? Puas dengan Yesus. Katakan bersama saya apa? Puas dengan Yesus, ini saya maju ya. Puas dengan Yesus definisinya apa? Udah selesai nih. Puas dengan Yesus definisinya apa? Sufficient inside that you don't need outside support. Itu. Saya ulang. Apa itu? Puas dengan Yesus. Supaya sembuh. Sufficient inside. Rasa puas di dalam. That you don't need apa? Outside support. Masalah kejiwaan sekarang.
Saudara tahu nggak? Jadi salah satu problem kejiwaan itu gini. Kita tidak bisa sendiri di dalam fase momen kehidupan ini. Nggak bisa. Kita selalu perlu support. Masalah di keluarga juga gitu kan. Pasangan gua nggak support gua sih, gitu kan. Papa saya nggak support gua sih. Itu namanya inner child. Luka masa kecil, saudaraku. Ada itu. Hari ini temukan ada Yesus. Ada Yesus yang akan memuaskan jiwa, saudaraku. Jadi jiwamu yang lobang itu hanya bisa diisi oleh air kehidupan. Nggak bisa dengan apa? Hobi. Maaf saudaraku, dengan istri baru, pacar baru, mainan baru, apa lagi? Ini wajahnya kayak mau mencari yang baru-baru nih saudaraku. Ya, nggak bisa, sufficient inside. Siapa itu? Rasa puas itu siapa? Just Jesus. Yang membuat saudara puas. Ya, di luar itu nggak bisa. Siapa yang ngerti kebenaran ini? Rasul Paulus. Aku tahu apa itu artinya kelimpahan. Aku tahu juga apa artinya kekurangan. Segala sesuatu tidak ada rahasia bagiku. Filipi 4 ayat 12. Itu cari sendiri. Ya. Tahu enggak kenapa Paulus bisa begitu? Kenapa? Waktu kelimpahan nggak bikin dia jatuh. Waktu di bawah nggak bikin dia putus asa. Saudara itu diberkati sedikit aja udah langsung murtad. Kenapa? Karena I can do all things through Christ who strengthen me. Through Christ. Ada Christ-nya. Sufficient inside that you don't need outside support. Amin. Ya ini butuh perenungan. Karena sudah terbiasa dengan air yang lain. Bukan air kehidupan. Jadi selalu saja saudara puas dengan, gue dapat mainan baru. Dapat hobi baru. Dapat orang baru. Dapat teman baru. Dapat pacar baru. Dapat istri baru. Dapat suami baru. Saudaraku, wah senang. Nanti yang baru-baru ini akan juga mengecewakan kamu. Siap masuk kepada kesembuhan jiwa? Amin. Saya juga gak mau disebut sakit jiwa, makanya saya khotbahnya selesai udah. Haleluya. Yuk, udah kan? Udah cukup. Pelayan musik maju ke depan, kita tunduk kepala 1-2 menit. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Tahu lagu ini enggak? Kunci C coba. Kesannya saya tahu kunci ya. Kunci D. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Boleh sekali lagi katakan. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan, hanya kau satu di hatiku. Yuk bilang sama-sama, ku sembah Engkau. Ku sembah, saya jemput saudara bangkit berdiri. Amin. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu. Katakan, Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu.
Boleh sekali lagi, katakan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, amin. Allah yang sebab ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Bapak Ibu bisa lihat saya sebentar, saya percaya khotbah ini bukan kebetulan. Hari ini masalahnya gini, berani nggak jujur di hadapan Tuhan? Tuhan ini loh aku, nggak usah ngomong sama orang sebelah, nggak usah. 4 mata sama Tuhan. Ini loh, problem jiwa. Saya nggak tahu apa, kecanduan apa, edik apa saya nggak tahu. Cuma ini yang saudara harus butuhkan. Bilang sama Tuhan, limpahi aku dengan air kehidupan. Sufficient inside. That you don't need outside support. Saudara nggak perlu, saudara outside akhirnya apa saudaraku? Saudara jadi offset. Hari ini jujur dengan Tuhan, Tuhan hanya Engkau. Christ is enough for me. Yesus itu cukup buat saya. Ku sembah Engkau, Allah, sebab ku sanjung tinggi. Saya kembalikan kepada Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu. Hanya Kau satu di hatiku, hanya Yesus. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang bertahta di hati kami. Biar pagi hari ini Tuhan, air kehidupan itu boleh mengalir di setiap jiwa kami. Boleh mengalir di hidup kami, membebaskan, menyembuhkan, memulihkan jiwa kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu menjadi alat di tangan Tuhan. Memberkati lebih banyak orang untuk lebih mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Dan sambil persembahan dijalankan kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 1 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gultom. The one who died for me, he is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing. Baik, terima kasih Pastor Nathanael Makaraung. Oh iya. Ya, terima kasih atas pelayanannya Pastor. Ya. Dan selanjutnya ada pengumuman tambahan untuk hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita ada ibadah seperti jam biasa ya, 10.30, tanggal 29 Mei. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan sebelum masuk doa syafaat, kita akan mendengar kesaksian
ya dari jemaat kita, ya Ko Willy. Ko Willy tinggal dan bekerja di Taiwan dan hari ini berketepatan ada di Indonesia. Kok silakan. Ko Willy ini jemaat yang luar biasa yang setia untuk mengikuti doa pagi Zoom. Ya, kita setiap Rabu doa pagi jam 6 sampai jam 7. Ko Willy yang setia nih. Kebetulan ada di Indonesia. Kau silakan kau. Cek. Shalom semua. Saya udah bilang jangan kesaksian suara saya habis makan pisang goreng terus di Jakarta. Nyampe pisang goreng 10, terus setiap hari 5. Oke, shalom semuanya, nama saya Willy. Ya, saya dulu kita pelayanan bareng sama Ko Iwan, ya udah kenal Ko Iwan udah lama sekali. Saya domisili di Taiwan, saya sudah di Taiwan sekitar 25 tahun. Umur 19 saya dibuang, dilempar Tuhan ke Taiwan gitu ya. Dan saya pelayanan di sana dan sekarang saya berjemaat di gereja Taiwan gitu ya. Udah KTP sana juga gitu. Dan senang sekali bisa berkumpul dengan saudara semua. Saya setiap kali masuk dalam rahmat Tuhan, saya itu bersyukur sekali karena saya percaya setiap 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin saudara. Dan gak semua orang loh bisa kumpul begini. Tuhan itu pilih kita saudara. Sometimes saya ini kerja di travel saudara. Kerja di dunia pariwisata dan setiap Sabtu Minggu itu saya sering sekali harus nemenin tamu gitu ya, bawa tour dan lain-lain. Setiap kali saya baru sadar ternyata orang yang bisa ibadah tiap minggu itu pun itu tidak sembarangan orang bisa datang. Kalau bukan Tuhan yang pilih, kalau bukan Tuhan yang panggil, amin. Karena kita di dalam hadirat Tuhan, di bumi seperti di surga, amin saudara. Saudara berapa banyak yang mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Saya sejak masuk di tempat ini saya rasakan hadirat Tuhan kuat sekali dan Tuhan mengasihi kita semuanya, amin. Ini saya disuruh kesaksian apa begini. Jadi setiap tahun intinya, setiap tahun saya pulang ke Indonesia untuk pelayanan. Karena saya ada ministry sendiri di Rumah Doa Emmanuel. Di Ibu Lili Sulistyo mungkin kalau saudara kenal. Dan setiap tahun kita ada pelayanan di Bali, tapi tahun ini tidak ada di pelayanan ke Bali. Jadi tidak ada rencana saya pulang ke Indonesia tahun ini. Nah tahun lalu saya waktu kami retret di Bali, saya ajak teman-teman saya ini ya, kenalin nih 3 orang ini nih. Ya ini cici saya, ini teman saya dari kecil dan ini mamanya teman saya. Jadi saya ajak mereka retret di Bali itu tahun lalu. Kami backgroundnya ini dari Katolik. Mereka juga masih Katolik gitu ya. Jadi saya ajak mereka terus tahun ini nggak ada retret gitu. Karena kita firman Tuhan kan kita nggak cuman menabur tapi kita harus menyiram ya. Kita harus menyiram untuk memberi pertumbuhan. Jadi setiap kita nggak cuman menginjil tapi kita harus perlu memperhatikan juga jiwa-jiwa, amin. Amin ya, gak cukup menginjil saudara, gak cukup lu khotbahin orang. Lu perlu kasih makan dia gitu ya, kasih makan gitu. Jadi ini tahun ini saya pikir, wah saya gak ada pelayanan nih pulang Indonesia. Jadi gak ada rencana pulang Indonesia. Nah awalnya bulan 5 ini sebenarnya saya ada ini kesaksian ya. Bagaimana, saya ulangi lagi deh firman Tuhan. Saya suka dengan firman Tuhan ini dibilang, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dia. Jadi setiap kita yang percaya Tuhan Yesus itu kita punya mata air. Amin saudara, kita punya mata air dan tidak pernah habis-habis sumber daya kita. Saya pernah dinubuatkan oleh satu hamba Tuhan, dia bilang, Will, kamu ini akan punya keuangan yang unlimited. Wow, gitu ya. Saya waktu didoakan, saya berbunga-bunga, saya pikir saya seperti paman gober gitu ya. Tidur gitu di duit yang banyak gitu, unlimited gitu ya. I can go everywhere, kemana aja saya mau bisa beli barang branded yang saya suka gitu. Ternyata tidak seperti itu. Waktu kita perlu, uang itu muncul. Jadi begini kesaksian saudara. Jadi waktu itu saya harusnya akhir bulan ini saya harusnya ke Bali, temenin teman saya orang Taiwan mau liburan ke Bali. Ternyata di cancel sama dia. Cancel, saya tidak berkecil hati ya gitu ya. Saya percaya bahwa berkat itu semuanya datang dari Tuhan. Amin. Di dalam pekerjaan kita juga sama. Kita lakukan aja yang terbaik yang kita bisa. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Jadi saya tidak kecewa dengan dia cancel, grupnya di cancel ya tidak apa-apa. Kemudian tiba-tiba datang, Will ada grup dari Myanmar lu temenin ya. Oke, tanggal 22. Gak lama kemudian, sorry bro, di cancel bro, ganti tanggal 25. Oke. Habis itu kemarin pas lagi udah mau dekat-dekat, tanggal 19 saya di cancel sama bro, tapi dia gak berani ngomong, gak enak kali ya, udah cancel 2 kali gitu. Grupnya di cancel ya? Gue gituin, iya bro. Puji Tuhan, saya anehnya tuh saya malah dalam hati puji Tuhan gitu. Saya juga gak tahu padahal grup kerjaan hilang nih, ya kerjaan hilang. Gak dapet duit dong ya, kerjaan hilang. Tapi hati saya tuh sukacita banget gitu saudara. Sukacita banget, asik gue pulang Indo gitu.
Saya pulang Indonesia karena memang kemarin tanggal 21 kami ada pelayanan Rumah Doa Emmanuel, ada pelayanan di GBI Puri Indah situ. Kami ada pelayanan Ibu Lili, cuma satu sesi aja. Saya bilang, gue mau ikut pelayanan gitu. Jadi saya bilang, oke, saya langsung hubungi asisten dari Mama Rohani saya, Ibu Lili. Win, saya pulang Indonesia ya Win. Tolong daftarin sama teman saya ini yang bertiga, kita ikutan acara Woman Healing ya, Woman Healing Conference pokoknya. Saya ikut pelayanan gitu. Baru ngomong saudara, baru ngomong saya mau pulang Indonesia, tiba-tiba saya dapat orderan dari pejabat. Gitu ya. Biasa saya nanganin pejabat-pejabat di Taiwan saudara. Puji Tuhan ya, luar biasa saya nggak pernah mikirin kalau saya akan nanganin pejabat-pejabat yang konglomerat. Jadi kalau saudara punya teman-teman konglomerat, cari saya. I'm just kidding. Jadi puji Tuhan gitu ya. Jadi tiba-tiba saya ada kontak, ini ada pejabat tiba-tiba mau datang Taiwan, dia bilang gitu. Sore saudara, datangnya besok pagi, ngomongnya sore, perlu mobil. Saya gedebuk nyari mobil gitu ya, terus suruh saya nemenin gitu. Saya kasih harga, ini langsung ngomong aja, saya kasih 500 US, saya bilang 500 US lah kalau mau gitu ya. Orang mepet gini 500 US, nggak murah ya sebenarnya, 500 US gitu. Itu sekitar berapa ya, hitung aja sendiri. Terus nggak lama kemudian langsung dapat berkat saudara, 500 US. Tuh, saya langsung ngomong sama si Novi, tuh uang gue pulang Indonesia udah dikasih sama Bapak di surga. Amin saudara. Langsung disiapin. Ini nggak cuma belum selesai sama sendiri saudara. Nah ini kan agent saya di Indonesia. Tiba-tiba customer dia itu kontak langsung sama saya. Customernya, bro saya perlu mobil, bisa nggak disiapin? Saya kan gak enak ya, ini customernya agent saya. Saya kan bisa, gak enak kalau ngelompatin agent saya gitu ya. Ya udah saya kasih 650 lah kalau lu mau gitu ya, 650 beda pego ya, US dollar, beda pego. Terus, tapi kan saya gak enak ya, sebagai pengusaha kita ngelompatin agent kita langsung ke customer dia kan gak enak ya. Saya ada rasa guilty, kayaknya bukan itu etika bisnis gak begini ya. Terus saya bilang, sorry ya Pak ini udah sold out mobilnya. Saya bilang, ya udah gua transfer sekarang, dia bilang gitu. 650 US, beda pego nih, gua transfer sekarang. Saya langsung kasih rekening saya, udah saya kasih, saya unsend, saya tarik balik. Saya bilang gak bisa deh, ini orang udah DP. Akhirnya saya sama dia nih, 500. Setelah 500 itu, setelah selesai akhirnya saya terima yang 500 rugi pego ya. Dalam hati itu goblok, pego lu ambil aja ya kan. Dia juga kagak tahu gitu kan. Ini dikasih Tuhan, kadang-kadang lu perlu hikmat. Ya, tapi saya percaya begini. Manusia Tuhan memikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Amin, pernah baca saudara? Ini firman Tuhan. Kita hidup dari firman Tuhan ya. Saya langsung Roh Kudus ingetin, manusia memikirkan langkah-langkahnya, tapi Tuhan yang menentukan jalannya. Kadang-kadang kita suka keputusan kayaknya goblok ya gue ngapain keputusan begini. Goblok ya gue kawin sama dia. Goblok. Tapi Tuhan yang menentukan langkah kita. Amin saudara, amin. Amin anak-anak, adik-adik. The worst, pilihan apapun yang mungkin terburuk, tapi kalau kita tahu Tuhan bersama kita, itu bisa Tuhan ubahkan untuk jadikan kebaikan buat kita, amin. Udah saya nggak pilih, saya pilih 500 gini. Ternyata datang tamunya gitu saudara, datangnya tamu besok pagi datang. Kan waktu saya tanya ini berapa orang, 1 orang, ternyata yang datang 4 orang saudara. 4 orang, wah saya bilang nggak bisa, harga yang gue kasih lu tuh 1 orang. Lu ini 4 orang, kalau 1 orang gue biasa gue cas 50 US 1 hari. Mahal ya harga saya saudara ya. Jangan cari saya kalau ke Taiwan, mahal. Saya selalu bilang, my price not based on your budget, based on my talent. Anak Tuhan amin. Amin ya anak Tuhan ya. Kita tuh harus di atas rata-rata karena Tuhan memberkati kita. Ya bercanda ya. Jadi saya bilang ini gak bisa, ini berempat. Saya bilang saya harus cas kena kamu 1 orang 50 US. Oke, no problem. Pejabat saudara. You just tell the price, dia bayar. 50 US. Jadi 3 orang lagi tambah 150, betul ya? 150 US saya balik dong. Ya, 150 US saya balik. Enggak cuma begitu saudara, enggak selesai dari situ. Waktu kita percaya sama Tuhan saya terima 500, ya Tuhan, ya udah 500. Kan Tuhan bilang begini, toh kalaupun ini enggak ada cash ini juga lo emang harus keluarin duit pulang Indonesia pelayanan kan. Kadang-kadang kita suka berhitungan sama Tuhan ya. Kita bilang, aku mau pelayanan gitu. Tiba-tiba Tuhan berkati ini buat duit pelayanan. Kita hitung lagi, kurang Tuhan. Minta lebih lagi sama Tuhan. Aneh ya kita kadang-kadang ya. Sama kayak saya kemarin. Kan Tuhan bilang, kalau lu gak dapat cash ini juga kan lu keluarin duit pulang Indonesia. Iya juga ya, udah 500 gue terima deh. Puji Tuhan gitu. Tapi gak gitu Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang saudara. Sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Saudara yang tadi masukin persembahan, dia akan lihat bagaimana Tuhan kembalikan dengan cara yang ajaib.
Amin. 150 dapat dong 600. Nggak cuma gitu, ini tamu saya karena kalau saya bawa mobil di tahun itu batasan waktunya cuma 11 jam satu hari. Saya kasih harga segini, mobil cuma boleh pakai 11 jam. You over lebih dari 11 jam, overtime gitu ya. Oke, overtime gitu ya. Nah, udah gitu, ternyata ini orang mau nonton konser, jadi overtime 3 jam. 1 jamnya 50 US. Saya dapat lagi 150 US. Jadi total 800 US. Saudara, tiket saya oleh-oleh buat teman-teman, termaksud biaya anjing saya kalau saya keluar negeri, anjing saya harus masuk ke hotel, saudara. Biaya penginapan anjing saya di Taiwan pun dibayar semuanya sama Tuhan, saudara. Amin. Tujuan saya, Tuhan nanya sama saya, lu ngapain pulang Indonesia? Satu, saya cuma mau ikut pelayanannya kemarin, 2 jam only. Yang kedua, saya mau bawa teman-teman saya ke GBI. Wow. Saudara, when you step in, miracle happen. Percaya aja saudara, nggak perlu khawatir. Kita ini warga kerajaan surga saudara. Kita hidup di bumi seperti di surga. Waktu kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan sendiri yang biayain kita saudara, amin. Kita nggak perlu khawatir akan hari-hari kita apa sih. Tuhan kita ini pencipta langit dan bumi itu saudara. Segala sesuatu yang Tuhan terbaik pasti Tuhan berikan bersama kita, amin. Jiwa yang sehat. Satu, kita gak khawatir akan masa depan kita, amin. Karena Tuhan sudah menjamin. Tuhan berkati semuanya, I love you all, I love you all, I love you all. Tuhan berkati, sesi. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara dan juga kesaksian dari Bapak Willy. Tuhan Yesus memberkati. Oke, seperti biasa di setiap bulan, setiap di akhir bulan kita akan merayakan yang berulang tahun di bulan tersebut. Untuk nama-nama yang saya panggilkan, harap untuk maju ke depan. Ada Saudara Genaldi Silvando, Bapak Bobby Sumual, Saudari Meinar, Bapak Yogi Nathanael, Ibu Fani Lesmana, Bapak Mozart Syahifan, Ibu Meiske Maria Tumangken, dan Ibu Yohana Elizabeth Sinaga. Bagi yang saya tidak sebutkan namanya, tapi juga berulang tahun di bulan Mei, saya undang untuk maju ke depan, kita akan merayakannya bersama-sama. Haleluya. Happy birthday, happy birthday. Saya undang kita bangkit berdiri untuk berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu yang begitu menguatkan kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di mana bulan ini ditambahkan 1 tahun lagi umur Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan mereka semua. Hamba serahkan anak-anakmu ke tangan-Mu. Kau terus menyertai, memberkati, memberikan mereka kekuatan. Kau terus menuntun, memimpin setiap kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus.
Hamba serahkan Tuhan, hamba percaya Tuhan, kehidupan mereka ada di tangan-Mu. Dan kami percaya di masa depan mereka di depan Tuhan, Kau selalu memberkati dan menyertai dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan anak-anak-Mu ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan berdoa syafaat kepada hambanya. Kami persilahkan. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji membesarkan namamu yang agung. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur atas hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Pak Nathanael Tuhan, telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu membawa berkat buat kami dan menjadikan kami kuat, menjadikan jiwa kami makmur Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, Kau memberkati pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia luar biasa, Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan kabar kebenaran firman-Mu kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepakat Tuhan untuk berdoa buat Paniko Tuhan dan keempat wakilnya Tuhan. Engkau memberkati gembala kami Tuhan. Kiranya Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan sampai ke seluruh penjuru dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Roh Allah ada pada mereka Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa mendapatkan berkat atas setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa Tuhan untuk Pak Sony Waplau dan para jajaran Tuhan, Kau memberkati mereka dan keluarga mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Pak Iwan dan Kak Ola Tuhan. Kau pakai lebih lagi mereka Tuhan. Biarlah pelayanan mereka itu membawa berkat bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Dimanapun Kak Ola melayani Tuhan, Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan. Untuk firman Tuhan itu hidup dan menghidupi setiap kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, pelayanannya, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami sepakat juga Tuhan berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa dan melepaskan shalom Tuhan atas Indonesia. Kiranya Indonesia penuh damai dan sejahtera. Kami percaya Tuhan Indonesia ada dalam tangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan yang utuh. Indonesia akan damai sejahtera karena ada Roh Allah yang menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Kamis ada ibadah di tempat ini seperti biasa jam 10.30. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 1 Juni 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang para kaum wanita untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Women of Wisdom yang diadakan pada hari Jumat 13 Juni 2025 dimulai pada pukul 11.30. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yohana Gulto.
greater love than the one who paid it all? Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. The stone is rolled away. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. With all my